Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Shahibun Ni'am dan seluruh segenap teman-teman yang saya hormati. Langsung saja kita menuju pertama saya kenal dulu, nama saya yaitu Ahmad Miftahul Rizki, NIM 2018.02.02.1163. Langsung saja kita menuju judul proposal saya, yaitu peran orang tua terhadap pembinaan akhlak peserta didik SDN 1 Banusari. Langsung saja kita menuju ke pendahuluan atau latar belakang. Di sini pendidikan merupakan suatu upaya yang secara sengaja dan terarah untuk memanusiakan manusia. Melalui suatu proses pendidikan, manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga ia dapat melakukan tugasnya sebagai manusia serta memelihara kelilingnya secara baik dan bermanfaat. Pendidikan juga suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Pendidikan itu tidak dapat kita pisahkan dari manusia karena manusia itu butuh dengan pendidikan tersebut. Selanjutnya, peran orang tua terhadap pendidikan. Sebagai orang tua itu dituntut untuk memberikan pembinaan akhlak yang mulia terhadap anaknya. Dan apa yang dilakukan orang tua, otomatis anak juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Kemudian yang memberikan pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua. Jadi orang tua adalah pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Mulia tidaknya akhlak seorang anak sangatlah ditentukan oleh pendidikan yang mereka peroleh sejak kecil, yang dimulai dari lingkungan keluarga. Berarti guru pertama untuk pendidikan anak adalah orang tua tersebut. Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan anak tersebut. Kedua, orang tua itu memiliki peran yang sangat strategis bagi masa depan anak, yaitu mampu membina, mengembangkan potensi dasar anak agar kelak berguna bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara. Jadi orang tua itu adalah fondasi pertama untuk membina anak-anaknya untuk berkembang lebih baik agar menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bangsa. Langsung kita menuju rumusan masalah yang terdapat pada proposal ini. Yang pertama, mengapa orang tua kurang berperan terhadap pembinaan akhlak peserta didik SDN 1 Banusari? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pembinaan akhlak serta peserta didik di SDN Banusari? Yang ketiga, apakah ada hubungan pengetahuan orang tua dan peranan terhadap pembinaan akhlak peserta didik di SDN 1 Banusari? Langsung saja kita menuju ke tujuan. Dalam penelitian ini, tujuan penelitian menekankan pada peranan orang tua dan pembinaan akhlak peserta didik. Deskripsi tujuan merupakan penegasan untuk menjabarkan tujuan penelitian berkaitan batasan masalah yang akan diteliti, yaitu menyangkut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran orang tua adalah memberi nasihat, panutan, pembiasaan, cerita dan ganjaran sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, sehingga terjadilah pembinaan akhlak dalam keluarga dan mengembangkan potensi dasar anak agar kelak berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Jadi pendidikan orang tua itu sangat penting untuk menuju pembinaan akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pendidikannya, khususnya mengenai peranan orang tua terhadap pembinaan akhlak. Jadi penelitian ini manfaatnya yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap bagaimana cara perkembangan ilmu pendidikan, khususnya mengenai peranan orang tua itu terhadap anaknya. Mungkin seperti itu. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi hasil kajian dari belajar mengenai orang tua terhadap pembinaan akhlak peserta didik di SDN 1 Banusari. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Bab 1, tinjauan pustaka pendidikan formal. Yang pertama yaitu dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga.
Dari menurut para ahli, Efren Reimer berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh M. Sutomo. Sekolah merupakan lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruangan kelas tertentu, dipimpin oleh guru-guru untuk memperoleh kurikulum yang ditingkatkan. Pendidikan dalam lingkungan sekolah bisa disebut dengan jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan ini memiliki jenjang yang terendah yaitu sekolah 14 dasar sampai yang tertinggi yaitu perguruan tinggi. Jadi sekolah itu bertahap-tahap antara pertama SD pertama TK, kalau ada TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Langsung saja kita menuju ke peranan pendidikan sekolah terhadap anak. Yang pertama, lahirnya pengetahuan ilmiah. Penyelenggara pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Khususnya di Indonesia ada dinamakan dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan yang dimaksud ini adalah tujuan akhir. Tujuan akhir yaitu seperti informal keluarga, formal sekolah, dan non formal masyarakat. Jadi dibagi menjadi 3, informal keluarga, formal sekolah, dan non formal yaitu masyarakat. Selanjutnya, lahirnya seperangkat pengetahuan skill anak. Pendidikan selalu diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan manusia. Di dalamnya mengembangkan nilai ini tersifat pengertian manfaat yang ingin dicapai oleh manusia di dalam kehidupannya. Kehidupan apa saja yang dikembangkan merupakan apa yang dapat dimanfaat dari arah pengembangan itu sendiri. Kendatipun demikian, pendidikan tidak bisa lepas dari efek-efek luar yang saling mempengaruhi keberadaannya. Berarti pendidikan itu banyak efek-efek yang bisa masuk dalam pendidikan. Terutama bagi masyarakat sekarang yang mempunyai hubungan saling tergantungan. Dalam hal ini, pengaruh sekolah terhadap masyarakat ini pada dasarnya tergantung pada luas tidaknya produk serta kualitas output pendidikan sekolah dasar tersebut. Jadi sekolah itu sangat berpengaruh dalam masyarakat, yaitu output atau hasil yang keluar dari sekolah tersebut menghasilkan anak-anak yang taat peraturan, anak-anak yang mempunyai akhlak yang mulia apa tidak, itu sekolah itu bisa menentukan. Selanjutnya yaitu pembinaan dan tanggung jawab pendidikan sekolah. Pembinaan pendidikan yang dilakukan kepada anak dalam dan pendidikan anak dalam dan mereaksi anak terhadap pada lingkungannya. Pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap anak yang terhadap lingkungannya. Sekolah melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya didasarkan atas kepercayaan dan tuntunan lingkungan keluarga dan masyarakat tersebut. Berarti sekolah itu dipasrahkan kepada sekolah itu, orang tua itu memasrahkan anaknya itu semua itu pada sekolah, dan sekolah akan membinanya dengan baik. Selanjutnya, tanggung jawab sekolah terhadap lembaga pendidikan formal didasarkan ada 3 faktor. Yang pertama, tanggung jawab formal. Kelembagaan pendidikan sesuai dengan fungsi, tugasnya mencapai tujuan pendidikan menurut ketentuannya perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, tanggung jawab formal kelembagaan pendidikan sesuai dengan fungsi, tugasnya dan mencapai tujuan pendidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab fungsional, tanggung jawab yang diterima sebagai pengelola fungsi dalam melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, pendidik yang diserahkan kepercayaan tanggung jawab melaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi, seorang pendidik itu mempunyai tanggung jawab untuk kepada murid-muridnya dalam segi akhlak, dalam segi peraturan, dalam segi itu mempunyai tanggung jawab seorang guru atau pendidik. Selanjutnya yaitu dalam bidang non formal. Menurut surat keputusan Menteri Departemen Pendidikan Kebudayaan nomor 079/0/1975 pada 17 April 1975, bidang pendidikan non formal meliputi ada 3 hal bidang pendidikan formal. Yang pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan keolahragaan, pendidikan pembinaan generasi muda. Masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga. Para pendidik umumnya sependapat bahwa lapangan pendidikan yang diikut mempengaruhi perkembangan anak didik. Pendidikan itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak didik tersebut. Perkembangan anak didik adalah keluarga, kelembagaan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Keserasian antara 3 lapangan pendidikan ini akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak. Jadi keluarga,
lembaga pendidikan dan lingkungan itu sangat berdampak dalam dampak yang positif bagi perkembangan anak tersebut. Selanjutnya yaitu faktor pembentukan tingkah laku manusia. Di sini faktor yang mempengaruhi akhlak ataupun tingkah laku yaitu ada 3 hal ya sebagai berikut. Yang pertama yaitu insting atau naluri. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi akhlak atau tingkah laku manusia. Yang pertama yaitu insting, yang kedua kebiasaan, yang ketiga keturunan dan lingkungan. Langsung saja peran masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat merupakan lembaga ketiga sebagai lembaga pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Jadi masyarakat itu merupakan lembaga ketiga yang sebagai pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tersebut. Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran dari peserta didik ataupun dari masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan keluarga. Keluarga adalah ikatan laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Dalam keluarga inilah sebagai interaksi pendidikan pertama. Keluarga itu merupakan interaksi pertama. Dengan demikian berarti dalam masalah pendidikan yang pertama dan utama adalah berarti di sini pendidikan adalah yang pertama dan utama. Selanjutnya fungsi dari keluarga. Keluarga adalah tempat berkembang individu-individu dan disitulah tertahap awal terbentuknya bentuk masyarakat kemasyarakatan. Interaksi dengan lain-lain seperti manusia yang bersosial. Manusia itu makhluk sosial, harus membutuhkan dari orang lain. Dari para ahli, Ramayulis dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga mengemukakan ada 5 fungsi keluarga sebagai berikut. Yang pertama, keluarga dibentuk untuk mengembangkan keturunan. Keluarga itu dibentuk untuk mengembangkan keturunan. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab bagi kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, menyelenggarakan sosialisasi, memberikan arahan pendidikan dan mengisi jiwa yang baik. Keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak. Anak yang lahir dalam pangkuan orang tua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk membinanya dengan baik sesuai dengan pola ajaran Islam. Dasar-dasar selanjutnya yaitu dasar-dasar pendidikan yang diberikan kepada anak dari orang tua. Yang pertama yaitu dasar pendidikan budi pekerti. Pertama itu harus diberikan, orang tua memberikan kepada anaknya itu budi pekerti yang baik, memberikan norma-norma pandangan hidup tentang, walaupun masih dalam pola yang masih daring sederhana ya. Yang kedua, dasar pendidikan sosial dengan cara melatih dengan tata cara bergaul, berkomunikasi terhadap lingkungan sekitar, tata cara sopan santun, budi pekerti atau sebagaimana. Yang ketiga, dasar mendidik intelek dengan cara mengajar anak tentang kaidah-kaidah atau tutur bahasa. Yang keempat, dasar pembentukan kebiasaan pembinaan kepribadian yang baik dan wajar dengan membiasakan anak hidup teratur, bersih, dan rajin disiplin. Peranan keluarga dalam pendidikan karakter anak. Karakter dan faktor yang mempengaruhi perkembangan. Karakter dinilai sebagai berbeda-beda oleh berbagai pihak. Sebagai menyebut karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas moral dan mental. Kualitas karakter meliputi 9 pilar. Yang pertama, cinta Tuhan segenap cintanya, tanggung jawab, disiplin dan mandiri, jujur, amanah, arif, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, baik dan rendah hati, toleran, cinta damai dan kesatuan menurut Ratna Megawangi bahwa orang memiliki karakter baik adalah orang yang memiliki ke-9 pilar karakter tersebut. Di sini saya mencantumkan 7. Pembinaan karakter yang dilakukan oleh keluarga. Salah satu bentuk pembinaan kepada orang tua
di lingkungan keluarga adalah mengenai akhlak. Dikatakan bahwa perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti yaitu budi pekerti, perangkai tingkah laku dan adat kebiasaan. Jadi yang pertama yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya itu akhlakul karimah, atau dalam bahasa Arab yang dalam bahasa Jawanya itu budi pekerti atau tingkah laku dan adat kebiasaannya. Pembinaan akhlak. Selanjutnya pembinaan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak adalah jamak kata khuluq yang artinya perangkai, moral, tabiat. Akhlak itu sangat penting untuk yang pertama harus diajarkan orang tua kepada anak yaitu akhlak. Sumber-sumber ajaran akhlak. Yang kedua, sumber-sumber ajaran akhlak. Sumber ajaran akhlak ialah Al-Quran dan Al-Hadis. Tingkah laku Nabi Muhammad merupakan suri toladan bagi umatnya. Berarti kita harus bisa meniru atau anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad dengan seperti akhlak-akhlak beliau. Selanjutnya tujuan pembinaan akhlak. Melihat dari segi tujuan akhir setiap ibadah adalah pembinaan takwa. Bertakwa mengandung arti melaksanakan segala perintah agama. Jadi takwa itu artinya itu melaksanakan segala perintah agama, perintah Allah. Ruang lingkup akhlak mulia. Yang pertama, menyikapi berita yang Allah kabarkan dengan cara membenarkan, menyikapi hukum-hukumnya dengan tunduk dan melaksanakan, menyikapi takdir yang dengan kesabaran dan keridhaan, menahan diri untuk menyakiti, mencurahkan kemurahan, bermuka manis di hadapan orang lain. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Peran orang tua terhadap pembinaan akhlak peserta didik yaitu dengan mencontohkan perilaku terpuji, misalnya dengan mencontohkan perilaku baik, berbicara yang baik, bertutur kata yang baik, berbudi pekerti yang baik, dan memberikan arahan kepada perilaku yang terpuji. Dan tidak lupa pula memberi arahan agar disiplin di semua tempat. Disiplin, diberikan ajaran seperti ajarannya Rasulullah SAW. Orang tua harus bisa mendorong anaknya untuk berperilaku baik, karena penanaman akhlak dan sopan santun harus diajarkan kepada peserta didik sejak dini. Karena bangsa yang maju itu harus mempunyai akhlak dan sopan santun kepada semua orang. Selanjutnya yaitu metode dan pendekatan penelitiannya. Bab 3. Penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan pendidikan kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pembinaan akhlak peserta didik. Pendekatan kualitatif juga menggunakan latar alamiah ataupun menggunakan manusia sebagai instrumen. Untuk dalam penelitian, mungkin penelitian banyak membutuhkan waktu yang sangat banyak. Untuk penelitian dikarenakan membutuhkan adanya wawancara, observasi, tanya-tanya kepada narasumber-narasumber. Pembinaan peserta didik ataupun akhlak dari peserta didik tersebut harus adanya pendekatan terhadap peserta didik tersebut. Mungkin cukup sekian dari presentasi proposal ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.